Saya ulang lagi, gunakanlah kesempatan tersebut, momen di saat toko pesaing kita tutup dan mereka banyak ke toko kita, belanja toko kita, maka gunakan kesempatan itu untuk mencuri perhatian daripada konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, sama wirausaha ya. Bertemu kembali dengan channelnya Mas Ragil, channel yang bahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya yang sudah bertanya di channel YouTube saya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Erwin Pasaribu menanyakan apa harus jual bola lampu juga ya, bola lampu. Jadi kalau kita wirausaha ATK ataupun fotokopi teman-teman ya, bola lampu itu masih salah satu barang yang bisa berkaitan di toko ATK dan fotokopi ya. Jadi nggak ada salahnya kita juga menyediakan ataupun menjual bola lampu dan peralatannya ya, seperti colokan, kemudian saklar dan sebagainya. Oke, karena tidak menutup kemungkinan ada juga orang yang mencari barang-barang tersebut di toko ATK, ataupun kalau kita hidup di desa seperti saya ini, barang-barang tersebut juga masih banyak peminatnya ataupun banyak dibutuhkan orang, teman-teman ya. Dan tidak semua toko menjual barang-barang seperti bola lampu ya, terkecuali adalah toko elektronik. Oke, jadi tidak ada salahnya kita juga mencari pendapatan dengan usaha kita ya, dengan menyediakan ataupun menjual bola lampu dan peralatannya. Oke. Kemudian masih dari Erwin Pasaribu menanyakan, Bang, itu minyak wanginya belinya di mana, online atau di toko terdekat? Oke, jadi kalau minyak wangi kan ada minyak wangi juga teman-teman ya. Tuh. Ini minyak wangi ini sebenarnya bukan online atau bukan dari toko terdekat, tapi ini adalah titipan ya. Jadi nanti ada sales yang datang sendiri dari, kalau saya dari Padang teman-teman ya, membawa parfum seperti ini, kemudian ditaruh di toko saya ataupun dititipin di toko saya. Nanti setelah berapa minggu ataupun 1 bulan sekali dia datang untuk melakukan pengecekan berapa yang laku, itulah yang kita bayar. Yang tidak laku nanti ditukar kembali ya. Jadi dia sistemnya adalah sistem sistem titip ya, bukan sistem kita beli langsung, nggak cuma titip. Jadi kita membayarnya nanti berapa yang laku saja teman-teman ya. Oke. Kemudian ini ada dari pertanyaan bagus juga teman-teman ya, dari sebentar, dari Dede Wawan ya. Ini bukan pertanyaan tapi sejenis curhatan ya. Dede Wawan ini menanyakan, saya baru buka 5 harian ya Mas, dan sampai sekarang masih sepi saja. Pernah rame cuma sehari doang, itu pun karena toko lain yang senior tutup ya. Padahal toko saya di dekat SD dan SMP, tapi siswa sekarang cenderung tidak membutuhkan ATK dan fotokopi. Nah teman-teman ya, ini mungkin sejenis bisa dibilang curhatan ya, karena baru 5 hari dia membuka usaha fotokopi dan ATK, tetapi katanya masih sepi-sepi saja. Dan katanya tokonya itu sebenarnya dekat dengan sekolah SD SMP, tetapi katanya cenderung siswa sekarang tidak membutuhkan ATK. Oke. Nah jadi ya, namanya kita berwirausaha ya, apalagi kalau kita masih baru memulai buka usaha, itu kan ibaratnya kita itu bisa dibilang bayi ya, bayi baru lahir. Apa iya kalau bayi baru lahir itu langsung bisa berjalan, langsung bisa berdiri, langsung bisa ngomong, langsung bisa melakukan aktivitas sendiri? Otomatis tidak teman-teman ya. Begitu juga dengan kita ya, yang baru mulai buka usaha ATK dan fotokopi, yang baru mengawali, apalagi kita tidak memiliki background seorang usaha ATK dan fotokopi sebelumnya, otomatis itu sangat sangat tidak mungkin kalau sekali buka baru berapa hari udah langsung minta rame ya. Otomatis itu butuh proses ya. Seperti yang saya bilang tadi, ibarat bayi baru lahir, dia tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri ya. Dia membutuhkan proses
bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa ngomong ya. Begitu juga dengan usaha TK, dia juga perlu proses perjalanan supaya toko kita ya bisa berjalan, itu bisa berproses dari nol ya, kita awal mulai buka usaha sampai bisa rame toko kita. Oke, jadi kita diperlukan perlu proses, perlu usaha yang keras supaya toko kita itu bisa rame seperti apa, teman-teman ya. Jangan habis buka kita mintanya rame tanpa ada trik-trik khusus dalam usaha kita ya. Misalnya dari segi pelayanan, dari segi harga, dari segi penataan barangnya ya. Jadi semuanya itu harus perlukan trik-trik dalam kita menjalankan wirausaha yang baru kita buka tersebut, teman-teman ya. Oke. Kemudian satu hal lagi yang harus teman-teman perhatikan, bahwasanya seperti yang dibilang abang yang juara tadi yang mengenai masalah buka usaha toko TK baru 5 hari kok masih sepi saja. Oke. Dan katanya ramainya pas ada toko di sebelahnya yang sudah buka duluan itu sedang tutup ya. Nah, sebenarnya teman-teman itu adalah satu momen besar, suatu kesempatan besar buat kita ya, khususnya buat abang tadi. Pada saat toko di sebelah atau toko pesaing kita tutup dan mereka banyak datang ke toko kita, maka gunakanlah kesempatan itu untuk menarik perhatian konsumen supaya dia kembali lagi datang ke toko kita. Oke. Maaf teman-teman ya, agak flu ini, agak kurang enak badan ya. Jadi saya ulang lagi, gunakanlah kesempatan tersebut, momen di saat toko pesaing kita tutup dan mereka banyak ke toko kita, belanja toko kita, maka gunakan kesempatan itu untuk mencuri perhatian daripada konsumen, agar bagaimana supaya konsumen tersebut yang sedang berbelanja mau kembali lagi datang ke toko kita. Tentunya kita harus menggunakan trik-trik sehat ya teman-teman ya. Jangan trik-trik yang menjatuhkan lawan seperti menjelekkan ataupun ngomong yang nggak baik dengan pesaing toko kita ya. Ya, jadi kita namanya berwirausaha ya, kita harus bersaing tetapi bersaing secara sehat teman-teman ya. Jangan menggunakan hal-hal yang kurang baik ataupun yang negatif. Oke. Karena konsumen nanti juga akan bisa melihat toko yang mana yang kira-kiranya membuat nyaman buat mereka, baik dari segi harga, dari segi penataan, dari segi pelayanan dan sebagainya ya. Jadi nanti konsumen akan bisa melihat sendiri, menilai sendiri toko mana yang kira-kira dianggap nyaman untuk di tempat berbelanjanya nanti teman-teman ya. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pada saat toko lawan itu atau pesaing kita tutup dan banyak yang membeli di toko kita itu, maka saatnya ataupun gunakan momen seperti itu untuk menarik perhatian konsumen agar dia berpindah ke toko kita ya, ataupun kembali lagi berbelanja ke toko kita dengan syarat atau dengan catatan menggunakan bagaimana caranya, pokoknya yang penting kita bisa menarik perhatian konsumen tersebut ya. Mungkin dari segi harga kita bisa lebih baik dengan memberikan harga terbaik buat konsumen ya. Kemudian dari segi pelayanan kita harus lebih ramah, harus lebih fokus dengan konsumen yang datang ya. Jangan ada konsumen datang kita sibuk main HP, ada konsumen datang kita ngobrol sendiri, ada konsumen datang kita cuman ngomong sekedarnya ya, ibaratnya beli apa udah, jangan. Tapi kita harus bisa membuat suasana toko menjadi lebih harmonis atau lebih kekeluargaan ya. Jadi kalau ada orang beli itu ya dia ditanyain, kemudian disapa dengan baik ya, jangan cuma sekedar membeli apa, kita ambil barang kemudian dibayar sudah ya, jangan seperti itu. Tapi dengan cara kita mengajak ngobrol agar dia bisa menikmati atau merasa nyaman saat berbelanja di toko kita teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau kita bisa
membuat konsumen itu merasa nyaman, merasa betah lama belanja di toko kita, maka itu suatu poin plus buat kita. Konsumen bisa dibilang bisa diperkirakan nanti akan kembali lagi ke toko kita, teman-teman. Oke, jadi kita harus buat abang tadi yang masih baru buka usaha tadi ya, baru 5 hari, kita harus tetap sabar ya, jangan buru-buru ingin mendapatkan hasil tinggi dengan menginginkan tokonya cepat ramai ya, tetapi harus punya atribut juga bagaimana caranya supaya usaha toko kita menjadi ramai ya. Oke, karena semua usaha itu tidak ada yang instan ya, perlu proses, butuh proses untuk menjadi lebih baik atau menjadi lebih maju lagi, teman-teman. Oke, mungkin hanya itu aja untuk share video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Salam wirausaha.